Dah, Udah setting aman. lampu udah dikawatin, kandang udah siap, si Mas Jabari udah deket. Wah, sudah merapat. Udah, ntar lagi sampai burungnya. Pak Sankono. Kita beli 2 pasang teman-teman, jadi nanti 1 pasang di sini, 1 pasang di sini. Nanti untuk kandang satunya kita tambahin burung apa gitu, masih belum ada apa ya ide sih, Iya. mau nyimpenin burung apa di kandang yang pojok. Nanti biar ada ide, aja mau minta saran sama Mas Jabari karena dia emang pecinta paru bengkok. Pawangnya, makanya kita Oke. tanya bagusnya tuh kandang Iya. ujung, kita taruhin burung apa. Nah ini kan kandang tengah ini buat sama nih buat Sankono juga. Gitu. Nah, tinggal tunggu dia deh. Tuh udah pada datang tuh yang bawa burung. Ini biasa pakan. Oh, pakan. Pakan buat burung atau gimana? Bukan, pakan buat ular. Oh, kira yang pakan buat burung. Sehat Mas. Alhamdulillah sehat, Kang Panji. Kabarin. Wah, Rohim dibanting nih. Waduh, pelanggaran. Kang, kemarin kan pesan burung. Heeh. Nah, ini dia burungnya nih. Wah, cakepnya. Halo. Ada 2. Ini galak nggak Mas? Itu jinak tapi jahil. Nah, ini yang satu lagi. Wih, ini apa ini? Ini Lucu kuketel. banget. Kalau yang ini Sankonur. Nih, Panji tuh pesan sama Mas Jabari Hasim dari Dunia Satwa Channel. Yap. Karena dia emang ahli burung paru bengkok dan saya percaya burungnya itu berkualitas yang dari dia tuh teman-teman. Kita pesan 2 pasang, Bi. 1, 2, 3. Oh iya benar. Ada 4 ekor, 2 pasang. Dia DNA sexing juga. Oh, DNA sexing itu gimana tuh, Mas? DNA sexing itu buat nentuin jantan betinanya. Jadi burung khususnya di burung Sankonur ini Heeh. dari ciri fisik itu nggak terlalu kelihatan jantan sama betinanya. Jadi harus ada DNA sexing untuk menentukan jantan sama betina. Caranya itu bisa melalui darah, bisa melalui juga bulu. Oh, Jadi kita kirim sampel darah atau kayak sampel bulu Ke lab. ke lab, benar. Terus ini gimana nih? Kita set up langsung Yuk dulu. kita kandangnya mana ini? Nih, kandangnya ini nih, Mas. Kandangnya nih ya, kandang keren banget. Ini kaca ya, Kaca. tapi tebel loh, aman, tebel. Cuma paling ini nih pintunya ya harus dibenerin ya. Ya benar, ini palingan nanti pintu harus dibuat ganda, kalau nggak minimal dipakein rantai-rantai Kang. Kasih rantai. Jadi kalau misalkan ada kipernya Kang Panji yang Ya. mau masuk buat bersihin kandang, Enggak langsung nggak kabur. langsung kabur kalau burungnya panik, Jadi kaget. kita mau set up gerondongnya dulu sama kandangnya atau Boleh? gimana? Gelodokannya dulu. Ini, Nah. ini ke tempat iniin dulu aja ke tempat adem. Oke. Nah, yang perlu dipersiapkan untuk pelihara burung, yang pertama kandang sih Kang. Kandang, ya kalau kandang yang memadai ya seperti ini. Kawatnya itu nggak bisa sembarangan Kang. Kalau burung Sankonur atau Jebol. burung paru bengkok pasti jebol. Ini kawatnya oke ya? Kawatnya oke banget, bagus. Udah kuat ya? Kuat. Ini yang baja nih. Baja. Langsung aja nih, saya Yuk. setup di dalam. Oke, saya Yuk masuk. kita masuk yuk ke dalam yuk. Nih nggak dikunciin ganti pintu lagi kan? Enggak, tenang. Masuk. Nah ini ada gelodokan. Gelodokannya ini fungsinya supaya si burung bertelur Kang. Oh, bagusnya taruh di mana itu? Bagusnya taruhnya yang cukup tinggi. Situ aja ya. Gini aja tuh. Sarangnya? Sarangnya nanti pakai serbuk kayu. Oh. Pakai serbuk kayu nanti Kang Panji taruh aja di dalamnya. Dia nggak angkat sarang kok. Dia udah ada serbuk kayu di dalam, dia udah aman. Udah gitu doang. Udah gitu doang, simple. Kalau pakai itu daun kering atau apa enggak? Jangan Daun kering kurang Kang, karena nanti resikonya si telur itu nggak akan ke dalam dengan baik. Berarti mending serbuk kayu aja. Serbuk kayu. Taruh situ udah. Taruh aja buat Oke. hamster tuh kan. Tahu. Terus palingan makanannya aja yang perlu diperhatiin. Kalau Sankonur ini kan termasuk jenis burung paru bengkok yang makanannya bisa makanannya agak keras kayak kuaci. Terus juga kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan. Mas Jabari bawa kan makanannya? Bawa kalian? dong, bawa lengkap dong. Wih, di seplastiknya. Iya, nah ini plastik. Untungnya kita hidup di era modern Kang. Jadi Makanannya ini sudah makanan instan semua. Kuaci Ini udah. ada kuacinya kuaci sangrai tanpa debu Kang. Jadi kalau misalkan beli kuaci yang di pasar-pasar burung itu biasanya berdebu. Kalau ini udah tanpa berdebu dan garing banget. steril. Steril. Ini kuacinya. Terus ini ada makanan buah-buahan. Makanan buah-buahan.
Terus juga ini ada buat multivitamin supaya dia cepat bertelur. Oh, ini. Iya, terus Taruhnya ada gimana? ada makanan olahan juga. Taruh aja tempat makan di sembarang tempat, nanti dia makan sendiri. Tempat makan burung biasa kan? Burung biasa. Tapi kalau sankonur diutamakan atau burung paruh bengkok itu diutamakan tempat makannya yang keras kayak dari besi atau stainless Oh, iya iya. supaya nggak dihancurin. Soalnya kalau misalkan dari itu hancur ya? Hancur. Mm-mm. Ini poin pentingnya bagus nih Kang. Si lampunya sudah ditutup nih. Iya, pakai soalnya jaring. gua kepikiran juga kalau misalkan dibuka gitu dia dikrotekin sama dia kan nanti. Iya kan? benar. Yang ada nanti rusak, burungnya kesetrum. Ini bagus sih. Sankonur bakar. Wah, sankonur bakar. Bukan bakar setrum, Mak. Nih cocok banget nih kandang sebesar ini. Ini bisa muat 5 pasang loh, Kang. Harusnya ya? Iya. Berarti ini mending 2 pasang satuin aja ya? Kalau misalkan kandang samping kosong, Heeh. satu pasang nggak apa-apa buat ngeramein kandang dulu. Oh. Iya. Nanti kalau misalkan mau dipindahin juga nggak apa-apa, tinggal pindahin aja. tangkap aja, ditangkap gitu. Tinggal tangkap biasa. Dan hati-hati, gigitannya itu bisa ngerobek tangan. Iya iya benar. Kalau king Harus cobra pakai kan sarung tangan. nggak ngerobek tapi mematikan. Kalau dia merobek dan menyakitkan. Iya itu, makanya mendingan kita safety ya. Iya benar. Kalau nggak taruh satu aja lah, ntar gampang kandang duanya kita taruhin apa lagi. Oh gitu berarti kan. 4 ekor taruh sini? Taruh Oke, sini siap. aja. Siap. Jangan kayak orang susah ya teman-temannya. Soalnya kan ntar kita beli lagi aja Tinggal apa. beli lagi, benar-benar Kang. Oh. Beli hiasin Makau gimana Kang? Boleh, Iya. 400 juta gimana? Iya cuma, oke. Gampang lah seharga gitu doang. Siap, besok kita kirim. Kita Ya udah, masukin nih Mas. burungnya nih. Hah? Burungnya kita langsung masukin. Oke. Oke. Ini kandangnya mantap nih Kang. Jadi udah kayak Sultan beneran beli burung sankonur. Kalau Sultan tuh belinya tuh Makau, upgrade, ya kan? Bukan sankonur. Tapi sebelumnya pernah pelihara burung paruh bengkok nggak sih? Kang? Belum pernah. Belum pernah. Ini buat pemula cocok banget. Oh gitu. Cocok banget. Oh, Karena berarti mending ini ya? mendingan ini dibandingkan burung-burung paruh bengkok yang lainnya. Karena kalau burung paruh bengkok lainnya, kalau kita nggak ada waktu, dia cemburu, cabutin bulu, resiko. Ini enggak? Enggak, nyaman. Oke. Dan ini mantan FF loh. Serius? Iya serius. Dia diterbangin balik lagi. Tapi udah lama nggak dimainin, jadi harus dilatih lagi sebenarnya sih Kang. Dan kalau misalkan teman-teman Kang Panji nih mau beli burung, itu jangan sampai teledor dengan si karakter burung dan sifat si burung. Karena apa? Karakter sama sifat nentuin burung sehat atau enggak. Jadi kalau misalnya burung sehat, dilihat dari badannya Kang. Ini gemuk, sama di bagian bulu dekat duburnya nggak kotor. Oke. Kalau berarti kotor itu dia sehat. diare. Oh. Iya. Mencret ya. Mencret bener. Terus kalau dia ngembangin bulunya, kalau di sankonur, dia anakan kadang-kadang memang ngembangin bulu. Tapi kalau misalkan dewasa jarang banget ngembangin bulu. Jadi nanti isi 2 kandang lagi nih Kang. Satu hiasin Makau sepasang. Satunya apa ya? Yang mahal lagi terval, karakal, kucing-kucingan Kucing gitu. aku nggak suka. Oh, nggak suka? Kurang. Aku lebih suka kucing kampung sih kalau Oke. kucing. Berarti ya hiasin Makau 4 ekor ya. Singa Nanti- bisa kali ya di Oh, situ ya. bisa, Singa gitu bisa, kan. Bisa. Harimau benggala gitu kayak Alshad gitu kan. Bisa ya? Banget Bisa nggak sih Mas? Bisa, Bisa ya, ngadain bisa. ya? Tapi harus ada izinnya dulu. Oh, bisa dari dibantu begitu. lah itu kan. Bisa Nanti dibantu. kalau kayak gitu-gitu. Bisa dibantu. Oh, Pri, kita piara singa, Pri. Ah, enggak ya, jangan ya. Yang diumpan. Kang, ini agak salah nih Kang. Oh. Tempat makannya kalau bisa yang dikaitin sama tusuk gigi kalau nggak apa. Oh, Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, ini nggak apa-apa. Tapi kalau harus dijebol. Kalau nggak sementara pakai bak yang biasa, bak-bak itu, bak kura-kura, taruh tempat makannya di situ. oh ya udah gitu Udah, aja. bak kura-kura aja. Karena nggak ada kekuatan buat gigit-gigit. Dia gigit-gigitnya kayak gini nih hancur. Iya. Ini kalau segede gini Masih dan kuat ya? agak susah kuat. Ini buat makanan cuma gini doang Kang. Gampang. Kuaci ya. Kuaci. Makanan utamanya itu kuaci. Kuaci dan bisa dimakan sama manusia. Berarti jagung harus juga kan? Harus Buat jagung, cemilan. cemilan. Kuaci pakan utama. Tapi nggak boleh kuaci yang udah diasinin loh Kang. Oh, jangan. Jangan, karena kan nggak boleh. Tapi ini tuh kalau dimakan garing Kang, dan nggak ada rasanya. Kasih makannya cuma segini doang, cukup buat 4 ekor. Kuaci mewah banget ya. Ini mah gua juga Bersih doang. kan nggak ada debu. Buat burung doang. Dan saya juga sering makan ya. Enak. Garing. Enak bah. Kuaci mahal. Manuk kurang ajar. Manusia aja nggak makan yang kayak gini bah. Kacau. Tapi Kang, kalau misalnya di burung paruh bengkok itu terkenal harga burungnya mahal, pakannya murah. Iya. Bener. Dia pakannya murah banget ya. Beda sama reptil kan? Harga reptilnya standar, makannya yang Mahal. Kita langsung aja deh masukin. Ini sudah cukup makanan segini aja. Terus nanti pakein air, kasih bak air juga. Udah tinggal taruh sini. Kalau bisa taruh tempat makanan, jangan atas. deket tangkringan karena apa pup takut jatuh. Oke. Jadi di sini nih nggak ada tangkringan, aman.
Ini airnya di mana? Airnya di sampingnya juga nggak apa-apa. Oke, kandangnya tutup aja dulu. Biar aman. Ini jadi dikeluarin. Sebenarnya kalau saya orang-orang beli itu harus cek badan dulu. Tuh. Asik. Tapi dia kaca masih ini dia masih takut. Masih nggak tahu ini kaca jadi dia nabrak. Oh, seneng dia. Ya kandangnya besar banget, bagus. Asik, akhirnya. Dan serunya bisa dikasih makan gini loh kan. Oh iya bener. Mau masuk juga? Mau dong. Masuk juga boleh. Masuk aja pelan-pelan. Seru ya. Yang satu lagi ini jenisnya cocktail atau parkit Australia. Disatuin Ini sini nggak apa-apa. biasanya dijailin sama Sankonur ya. Taruh situ aja ya, Nah, sebelah ya. Taruh sebelah. Ini jinak. Jinak, tapi kalau ini mah bisa buat mainan apa? Oh, mending taruh di dalam rumah Iya. dong. Oi. Oh, suaranya. Ntar dulu diadaptasi dulu sedikit. Oke. Yo, dia nggak mau, dia bondingnya ke sini. Iya. Ini jinak banget tuh, Sankonur tuh teman-teman lihat. Ini burung dari mana sih asalnya, Mas? Asalnya dari Amerika Selatan. Oh, hitungannya dia nuri ya? Keluarga konur beda sama nuri. Konur tuh lebih kecil. Kalau nuri kan loricat. Kalau dia kan konur itu nama latinnya Aratinga solstitialis. Dia masuknya keluarga konur. Kayak contohnya konur-konuran itu ada pineapple konur, ada sun konur, terus juga ada yellow cikonur, macam-macam deh banyak. Ada golden konur yang paling mahal golden konur. Golden Konur. Nah, Kayak Sankonur dia. kayak sun konur tapi warna kuningnya full dan badannya lebih besar. Itu harganya kisaran 80 sampai 100 juta. Oh iya. Iya. Kok mahal banget? Mahal karena mungkin rare kali ya barangnya. Oh, jarang. susah ya? Iya. Oh. Ini Ini perlu tambah lagi nggak sih sebetulnya? Enggak ya. Kalau Sankonur segini aja cukup ya. cukup. Tapi kalau mau tambah lagi lebih bagus. Di sayanya gitu. Iya. Sellernya lebih bagus. Lebih bagus. Kita aja yang rugi. Tapi mungkin warnanya lebih kuning ini ya, lebih sunkis ini kayak limbang ini. Iya, Apa jadi umurnya beda. enggak, jadi kalau misalkan dari fisik itu jantan sama betina sebenarnya agak ngebedainnya itu dari warna hijau. Jadi kalau misalkan makin banyak warna hijau itu kemungkinan besar betina di usia yang sama ya. Jadi kalau misalkan full kuning itu kemungkinan jantan, kemungkinan besar. Gigitnya lumayan lah. Dia agak pedes-pedes gimana gitu. Iya. Ini mau gigit juga dia tuh. Keluarga konur-konuran tuh pedes. Ini mau gigit ya? Pokoknya kalau mau gigit kasih bagian terbesar dari badan aja. Jangan kasih jari. Jadi kasih tangan. Oh ya ini gigit yang gini jahil. Yang ini enggak. Gue jeleknya gitu dia cemburuan, hati-hati aja. Kalau misalkan lagi ngasih makan yang satu, cemburu tiba-tiba nyerang. Oh iya. Iya. Dia kalau udah kenal ownernya dia persis banget kayak dogi loh, Kang. Nyamperin dia. Nyamperin ngelindungin. Ke ownernya. Ke ownernya. Ada orang mau pegang Kang Panji, pasti digigit, pasti dihajar, pasti diserang sama dia. Oh gitu. Iya, hebat dia. Dan pintar, dia tuh pintar termasuk burung yang pintar, dia bisa dilatih macam-macam juga. Trik, terus juga kecerdasan lain-lain bisa. Kayak anjing kan trik kayak ngambil barang dia juga bisa sama. Yang itu kok cuma gitu doang deh. Ini karena masih remaja, jadi masih ngerengek-ngerengek suara anakan. Itu bukan sakit. Kan banyak orang yang bilang kayaknya serak, kayak suara serak itu enggak, itu suara anakan. Anakan tuh kayak gitu. Ini kayaknya jantan nih. Bisa terbang nggak ini? Bisa terbang tapi belum free fly. Gak mau. Nah, belum mau. Dia makannya millet kalau yang ini. Ini harga burungnya mahal, makannya sebulan cuma 20.000 paling. Hah? Iya. Murah amat. Iya. Millet Harganya berapa nih kayak gini? harganya kisaran 1 jutaan untuk yang jinak sampai 1 juta Murah semua. lah ya. Ya. Nggak semahal inilah. Ya, ini lumayan. Per ekor itu 5 sampai 10 juta. Iya. Lumayan harganya kalau yang ini teman-teman. Lumayan. Tapi sebanding sih ya dibandingkan Santai bro. apa kayak karakternya, terus kesetiaannya. Itu sebanding banget sih dengan harganya yang cukup mahal. Iya ya. Nah, kalau dia gigit nggak akan sakit kalau jinak, kasih aja tangan, nggak akan sakit. Beda dengan Sankonur. Jadi kalau mau naikin jarinya supaya dia pindah, jadi bagian dada dorong, ketika dia pindah, angkat. Nah, Lucu ya. gitu. Ini udah mulai belajar ngomong nih. Nanti tinggal rekamin aja, taruh di. Oh, iya? Iya. Rekamin gampang kok, gampang banget. Lucu juga loh teman-teman nih. Ini nggak berantem tapi jadi satu sama dia. Nggak, belum ada yang jahil karena kan ini belum ada yang teritori.
Oh. Nanti ketika udah teritori, misalnya San Conurnya sudah teritori ini wilayahnya dia, pasti dijailin sama dia, dibully. Dibully. Iya. Digigit ya? Digigit. Jadi hati-hati kalau misalkan kalian pelihara burung harus tahu juga dulu jenisnya, karakternya. Jadi nggak bisa sembarangan disatuin. Jadi lama-lama nih jadi pohon duit nih. Iya. Ini burung-burung ini. Iya. Karena kan beranak pinak, harganya juga lumayan. Mudah-mudahan aja sehat ya, Mas Jabari ya. Amin, amin. Utamanya sehat dulu ya. Ngomong-ngomong nih, dari baru datang Mas Jabari belum minum nih. Yuk kita ke dalam dulu yuk. Boleh, boleh. Oke teman-teman, jadi gitu tuh Panji akhirnya punya burung-burung baru untuk pelengkap koleksi hewan eksotik yang ada di sini di Taman Reptil Panji Petualang. Bukan taman sih, ini mah lebih ke rumah aja, rumah reptil Panji Petualang. Ganti nama dong, bukan rumah reptil dong. Iya. Ada burung juga ya. Ada burung juga, jadi pelengkap aja sih sebenarnya. Senang-senangan burung-burung yang gak terlalu mahal banget juga sih. Soalnya duitnya lah kalau kayak hayasin apa kan, bismillah aja lah. Iya, kita mudah-mudahan aminin nanti. aja dulu ya. Wah, iya mas yuk. Iya, siap. Oke deh teman-teman, makasih ya. Ntar kita lanjut lagi dengan konten-konten yang lebih keren lagi, masih bareng sama Dunia Satwa. Jangan lupa subscribe dulu dong channel Dunia Satwanya. Oke, yuk. Kita langsung